warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar penerapan persamaan Schrödinger. Adapun pembahasan dalam topik ini yaitu yang pertama, partikel dalam kotak, yang kedua, osilator harmonis sederhana. Partikel dalam kotak. Partikel dalam kotak merupakan salah satu model paling sederhana dalam mekanika kuantum yang digunakan untuk menggambarkan perilaku partikel dalam potensi terbatasi. Model ini sering digunakan untuk memahami konsep-konsep dasar dalam teori kuantum, termasuk fungsi gelombang, energi kuantum, dan prinsip ketidakpastian Heisenberg. Dalam model ini, kita mengasumsikan bahwa terdapat partikel atau seperti elektron yang terkurung di dalam kotak satu dimensi dengan panjang L. Di dalam kotak, potensial Vx adalah 0 atau Vx sama dengan 0 untuk X lebih besar dari 0 dan X lebih kecil dari L. Untuk di luar kotak, potensialnya itu merupakan tak hingga. Seperti pada gambar, merupakan sketsa dari gambar yang A merupakan potensial dengan Vx untuk partikel di dalam kotak, dan D adalah tingkat-tingkat energi En dan fungsi gelombang Cn yang menjadi keadaan partikel di dalam kotak. Dalam menjelaskan model partikel dalam kotak digunakan persamaan Schrödinger bebas waktu. Nah, di sini ada pun persamaannya yaitu D kuadrat C per dx kuadrat ditambah 2m per h bar kuadrat dikali E dikurang V dari C sama dengan 0, yang merupakan persamaan 1. Karena V sama dengan 0, maka D kuadrat C per dx kuadrat ditambah 2m dikali E per h bar kuadrat dari C sama dengan 0. Nah, kemudian kita misalkan dengan beta kuadrat sama dengan 2m dikali E per h bar kuadrat. Ini merupakan persamaan ketiga. Sehingga persamaan kedua menjadi D kuadrat C per dx kuadrat ditambah beta kuadrat dikali C sama dengan 0. Kemudian persamaan keempat ini kita faktorisasi menjadi D kuadrat sama dengan dx kuadrat ditambah beta kuadrat dari C dikali C sama dengan 0. Nah, maka jadilah persamaan berikut yaitu D per dx dikali I dikali beta dikali D per dx dikurang I dikali beta dikali C sama dengan 0. Kemudian dimisalkan persamaan yang ini yaitu sama dengan 0. Maka persamaannya ini kemudian kita kalikan dengan dx per C. Nah, kemudian didapatlah hasilnya seperti ini, yaitu integral C integral dc per C dikurang integral I beta dikali beta dx sama dengan integral 0. Ketahui bahwa maka dari integral dc per C ini yaitu ln C dikurang I beta x sama dengan integral 0 itu merupakan ln C. Maka didapatlah hasilnya ln C dikurang ln C sama dengan I dikali beta dikali X. Nah, kemudian kita pindah posisikan menjadi ln C per C sama dengan I kali beta dikali X. Kemudian dapatlah dihasilkan C per C sama dengan E pangkat I dikali beta kali X. Maka di sini untuk yang bagian ini tadi, maka didapatlah C1 sama dengan C1 dikali E pangkat I beta dikali X. Ini merupakan persamaan ke-6. Nah, tadi kan dicari untuk D per dx dikurang I kali beta, C sama dengan 0. Maka yang untuk D per dx ditambah I kali beta dikali C merupakan didapatlah C2-nya sama dengan C2 dikali E pangkat min I beta dikali X. Maka solusi umumnya yaitu C sama dengan C1 ditambah C2. Sama dengan kita masukkan yang C1 dan C2 yang tadi. Kemudian perlu kita ingat bahwa E pangkat plus minus I theta sama dengan cos theta plus minus I sin theta. Maka untuk menyelesaikan persamaan yang ini, kita perlu mengingat yang ini. Maka didapatlah persamaan C sama dengan C1 dikali cos beta X ditambah I sin beta X ditambah C2 dikali cos beta X dikurang I sin beta X. Sama dengan kita
keluarkan C1 dan C2-nya, maka dijadilah C1 ditambah C2 dikali cos beta X ditambah I dikali C1 ditambah C2 dikali sin beta X. Maka didapatlah hasil akhir dari C yaitu A cos beta X ditambah B sin beta X yang merupakan persamaan ke-7. Kemudian di sini ada syarat batasnya, yaitu X sama dengan 0, maka C sama dengan 0. Nah, dari persamaan 7 tadi, maka didapatlah 0 sama dengan A dikali 1 ditambah B dikali 0. Maka hasilnya itu A sama dengan 0. Nah, persamaan 7-nya menjadi C sama dengan beta sin BX, di mana X sama dengan L dan C sama dengan 0. Dan 0 sama dengan B sin beta L, maka dipindah ruaskan menjadi sin beta L sama dengan 0, di mana beta L itu merupakan 0, pi, 2pi, 3pi, dan seterusnya. Atau bisa juga BL sama dengan N dikali pi. Ini merupakan persamaan ke-9. Sebelumnya telah kita dapatkan di persamaan ketiga tadi bahwa beta kuadrat sama dengan 2M dikali E per H bar kuadrat. Ini yang tadi kita misalkan. Kemudian persamaan yang ke-9 itu dipangkat 2-kan. Maka menjadi beta kuadrat sama dengan N kuadrat pi kuadrat per L kuadrat. Nah, persamaan ketiga ini kemudian disubstitusikan ke persamaan ke-10. Maka dijadilah 2M dikali E per H bar kuadrat sama dengan N kuadrat dikali pi kuadrat per L kuadrat. Maka kita pindah ruaskan, maka E sama dengan N kuadrat pi kuadrat H bar kuadrat per 2ML kuadrat. Maka di mana kita ketahui bahwa H bar itu sama dengan 2H per 2pi. Maka kita substitusikan nilai H barnya, maka didapatlah E sama dengan N kuadrat pi kuadrat dikali H kuadrat per 4pi per 2ML kuadrat. Nah, kemudian dari persamaan yang ini kita sederhanakan lagi, maka didapatlah hasilnya E sama dengan N kuadrat dikali H4 per 8ML kuadrat. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu tentang osilator harmonik sederhana. Osilator harmonik sederhana berupa sebuah benda bermassa M yang diikat ke sebuah pegas dengan tetapan pegas K sehingga menyebabkan gaya Fx sama dengan min Kx. Secara analitis klasik, jika kasus ini berupa benda klasik, maka dapat dianalisa menggunakan hukum Newton. Maka didapatlah dari persamaan F sama dengan M dikali A menjadi F sama dengan M dikali D kuadrat X per DT kuadrat. Dari persamaan 1 dan persamaan 2 ini, maka didapat min Kx sama dengan M dikali D kuadrat X per DT kuadrat. Maka kita pindah ruaskan menjadi M dikali D kuadrat X per DT kuadrat ditambah Kx sama dengan 0. Kemudian didapatlah hasilnya D kuadrat X per DT kuadrat ditambah K per M X sama dengan 0. Nah, dengan diketahui frekuensi itu atau omega itu adalah akar K per M dengan periode T sama dengan 2pi dikali akar M per K. Kemudian K per M dari persamaan ketiga ini kita ganti menjadi omega kuadrat. Maka didapatlah persamaan keempat. Nah, dari bentuk persamaan keempat ini adalah persamaan diferensial orde 2 dengan solusi XT sama dengan A0 sin omega T. Kemudian kita akan mencari osilator harmonik jika digambarkan melalui persamaan Schrödinger. Dalam mencari potensial osilator harmonik, maka dari persamaan yang tadi, F sama dengan min Kx dengan F sama dengan min dV per dx. Maka integral dV sama dengan min integral f dx sama dengan min integral dari min Kx per dx sama dengan 1/2 Kx kuadrat.
Sehingga potensialnya yaitu V sama dengan 1/2 kx kuadrat. Kemudian dimasukkan ke persamaan Schrödinger, di mana persamaan Schrödinger yang kita tahu yaitu min h bar kuadrat per 2m dikali d kuadrat c per dx kuadrat ditambah v c sama dengan e c. Maka persamaan ketujuh ini menjadi v-nya kita ganti dengan yang dicari yang ini, maka min h bar kuadrat per 2m dikali d kuadrat c per dx kuadrat ditambah 1/2 kx kuadrat c sama dengan e c. Dari persamaan ke-8 ini menggambarkan persamaan Schrödinger untuk osilator harmonik sederhana. Kemudian, kita misalkan si itu sama dengan A dikali E pangkat min AX kuadrat. Dengan A dan E itu merupakan konstan, sehingga diperoleh dx dc per dx sama dengan d dikali A dikali E pangkat min AX kuadrat per dx sama dengan A dikali min 2AX dikali E di pangkat min AX kuadrat. Maka dihasilkan d kuadrat c per dx kuadrat sama dengan d dikali min 2a besar a kecil x e pangkat min a kecil x pangkat 2 per dx sama dengan min 2a besar dikali a kecil dikali e pangkat min a kecil x kuadrat ditambah a besar dikali min 2a kecil x pangkat 2 dikali e pangkat min ax kuadrat sama dengan min 2a ditambah 4a kuadrat x kuadrat dikali a kali e pangkat min ax kuadrat. Kemudian persamaan ke-9 dan ke-10 itu kita substitusi ke persamaan 8. Maka menjadi min h bar kuadrat per 2m dikali min 2a ditambah 4a kuadrat dikali x kuadrat dikali a besar dikali e pangkat min ax kuadrat ditambah 1/2 kx kuadrat dikali a dikali e pangkat min ax kuadrat. Maka sama dengan e kali a dikali e pangkat min ax kuadrat. Nah, dari persamaan 11 ini, itu di seluruh ruasnya dibagi dengan a e pangkat min ax kuadrat. Sehingga didapat hasilnya min h kuadrat per 2m dikali min 2a ditambah 4a kuadrat dikali x kuadrat ditambah 1/2 kx kuadrat sama dengan e. Kemudian dipindah ruaskan dan didapat hasilnya di persamaan 12 yaitu h kuadrat a per m dikurang 2a kuadrat h bar kuadrat x kuadrat per m ditambah 1/2 dikali x dikali kx kuadrat sama dengan e. Supaya persamaan 12 ini berlaku untuk semua nilai x, maka persamaannya ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian pertama yaitu h kuadrat dikali a per m sama dengan a, dan bagian yang kedua yaitu persamaan ke-14 yaitu min 2a kuadrat dikali h bar kuadrat dikali x kuadrat per m ditambah 1/2 dikali x dikali k dikali x kuadrat sama dengan 0. Nah, dari persamaan ke-14 diperoleh 2a kuadrat dikali h kuadrat dikali x kuadrat per m sama dengan 1/2 kx kuadrat. Maka didapat hasil akhirnya 2 dikali a kuadrat h bar kuadrat per m sama dengan setengah k. Nah, dari persamaan ini kita peroleh nilai a, yaitu sama dengan akar km per 2h bar. Nilai a ini disubstitusikan ke dalam persamaan 13, sehingga diperoleh energi osilator harmonik sederhana untuk keadaan dasar, yaitu didapat hasilnya dari E sama dengan H bar kuadrat per M dikali akar dari KM per 2H bar. Didapatlah hasil persamaan
ke-16, yaitu E sama dengan H bar per 2 dikali akar dari K per M. Persamaan energi osilator harmonik sederhana untuk keadaan dasar ini juga bisa dinyatakan dengan frekuensi klasik, yaitu E sama dengan 1/2 dikali H bar dikali omega 0. Nah, dalam solusi OHS ini ada solusi yang lebih umum, yaitu si N sama dengan A dikali Fnx dikali A dikali E pangkat min AX kuadrat. Nah, dengan Fn merupakan polinomial dan energi OHS yang lebih umum yaitu En sama dengan N ditambah 1/2 dikali H bar omega 0 dengan N sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Energi OHS ini terkuantisasi atau tertentu. Nah, jika N sama dengan 0, maka N0 sama dengan 1/2 H omega 0. Jika N sama dengan 1, maka E1 sama dengan 3/2 H omega 0, atau sama dengan 3 dikali E0. Jika N sama dengan 2, maka E2-nya sama dengan 5/2 dikali H bar omega 0, atau sama dengan 5 dikali E0, dan seterusnya. Ini dinamakan energi terkuantisasi atau tertentu atau energinya berlevel-level. Biasanya disebut sebagai level energi. Nah, gambar di samping merupakan gambar fungsi-fungsi keadaan yang mana menggambarkan level energi. Baik, itu tadi pembahasan tentang penerapan persamaan Schrödinger pada partikel di dalam kotak dan pada osilator harmonik sederhana. Semoga bermanfaat.